الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kelapangan waktu, umur yang masih Allah berikan bagi kita semua. Tadi pagi kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan, dikembalikan. Allah berkenan mengembalikan roh ke jasad kita, sehingga kita dapat membuka mata untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Artinya masih banyak kesempatan yang Allah berikan bagi kita. Ditambah lagi Allah memberikan kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat beramal saleh, dapat hadir ke majelis yang mulia ini. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Yang mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Ia tidak akan dapat tergantikan dengan apapun. Bahkan semua nikmat yang ada, yang kita miliki sekarang ini, tidak akan ada artinya tanpa nikmat Islam dan nikmat sunnah. Semua nikmat yang kita miliki tidak ada makna dan tidak ada arti tanpa nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sudikah kita apabila nikmat Islam dan sunnah ini diganti dengan dunia dan seisinya? Tentunya kita tidak ridha dan tidak mau menggantinya. Maka siapa saja hamba yang telah mendapatkan nikmat Islam, mendapat hidayah kepada Islam, dan mendapat petunjuk kepada sunnah, dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjaga kedua nikmat tersebut. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan di dalam kehidupan di dunia ini selain kita mendapat hidayah dari Allah kepada Islam dan sunnah. Maka bagi yang berada di atas kedua nikmat ini, tidak patut dia mengeluhkan musibah-musibah yang menimpanya. Musibah apapun yang menimpanya itu terasa kecil dibandingkan dengan musibah kehilangan hidayah Islam dan sunnah. Akhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada al-ilmu nafi' wal amal salih. Beliaulah yang berkata, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an." Tidak ada satu jalan pun yang membawa mendekatkan kita ke surga, melainkan beliau telah menyuruh kita kepadanya. Dan tidak ada satu jalan pun, perkara pun yang mendekatkan kita ke neraka, melainkan beliau telah larang kita darinya. Kita tidak akan ditanya karena menyelisihi manusia, tapi kita akan ditanya karena menyelisihi satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur menjadi umat Muhammad, umat yang kata Allah Subhanahu wa taala umat terakhir, umat yang paling sedikit masa kerjanya tapi paling besar gajinya. Umat-umat sebelumnya panjang masa kerjanya, kecil gajinya. Umat Yahudi bekerja
dari pagi sampai tengah hari. Kemudian umat Nasrani bekerja dari tengah hari sampai waktu asar. Sementara umat Muhammad bekerja dari lepas asar sampai maghrib, sampai petang hari. Paling sedikit, paling singkat kerjanya, tapi paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Muhammad, yang usia umat Muhammad ini tidaklah seperti umat-umat terdahulu, tetapi mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semestinya selayaknya banyak-banyak bersolawat atas beliau, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan bersama beliau nantinya di surga Firdaus al-A'la. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas dan mengangkat satu tajuk tema Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Ini adalah kata-kata yang diambil dari para ulama, yaitu diantaranya adalah Ibnu Katsir, yang menyebutkan kalimat ini di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, seandainya Islam, Al-Quran atau hidayah Islam itu baik, niscaya mereka tidak akan mendahului kami untuk mendapatkannya. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang yang beriman, "Lau kana al-iman au ma ata bihi ar-rasul khairan." Seandainya iman, ajaran yang dibawa oleh Rasul ini adalah baik, ma sabaquna ilaih, niscaya mereka tidak akan mendahului kami untuk mengetahuinya dan mendapatkannya. Ibnu Katsir mengatakan mereka yang dimaksud di sini adalah Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang lemah, golongan hamba sahaya. Para pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, kalaulah Islam itu baik, niscaya kami lebih dulu mengetahuinya daripada budak-budak ini. Yang mana budak-budak tersebut lebih dulu masuk Islam daripada mereka telah menerima Islam dan masuk Islam, yaitu Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, dan kaum muslimin yang lemah lainnya. Maka Ibnu Katsir mengatakan, ya, wa amma ahlus sunnah, ya, wa amma ahlus sunnah wal jamaah fayaqulun fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut an as-sahabah radhiyallahu anhum huwa bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan terhadap setiap perbuatan ataupun perkataan yang tidak sahih dan tidak didapatkan dari sahabat-sahabat yang mulia, bahwa perbuatan dan ucapan itu adalah bid'ah. Li'annahu, kata beliau, masih perkataan Ibnu Katsir, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah seandainya perkataan dan perbuatan itu baik, niscaya la sabaquna ilaihi, mereka para sahabat lebih dulu melakukannya, lebih dulu mengatakannya daripada kita. Li'annahum lam yatruku khislatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Sebab para sahabat itu tidaklah meninggalkan satu perkara pun dari perkara-perkara kebaikan, melainkan mereka telah lebih dulu mengerjakannya dan melakukannya. Demikian
para hadirin yang berbahagia. Jadi ini adalah perkataan yang masyhur dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Karena sahabat-sahabat Nabi yang mulia adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa-apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perkara yang disepakati oleh para sahabat sebagai sebuah kebaikan, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah, karena ijma' mereka adalah ijma' yang terpelihara dari kesalahan. Karena mereka adalah generasi yang Allah istimewakan dengan pertemuan mereka, perjumpaan mereka dengan Rasulullah SAW. Dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya Rabb kamu menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Rabb kamu memilih. Jadi Allah memilih mereka sebagai generasi yang menyertai dan bersahabat dengan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang generasi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman yang telah berbaiat kepadamu di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Dalam perjanjian Hudaybiyah, kisah perjanjian Hudaybiyah, lebih kurang 1.500 sahabat berbaiat kepada Nabi pada saat itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa mereka? Itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah generasi sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam kitabnya. Dan Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan mereka. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 83, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nyata baginya kebenaran, hidayah, sunnah, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu mengikuti selain manhaj sahabat di dalam beragama, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya itu, di atas bid'ahnya itu. Kemudian itu di dunia, kemudian di akhirat kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, Islam ini tidak akan dapat kita tegakkan, kita amalkan dengan baik kecuali dengan sunnah. Dan sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu sunnah para sahabat yang mulia.
Demikian pula Nabi mengatakan ketika menjelaskan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umat ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, "Famanil wahida ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa saja yang berjalan di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Jadi kita wajib mengikuti cara beragama para sahabat. Bagaimana cara beragama seorang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mengikuti mereka merupakan jaminan keselamatan dan kemenangan. Nabi SAW mengatakan, "Ana amanatun li ashabi, wa idza dhahabtu ana ata ala ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, wa idza dhahaba ashabi ata ala ummati ma yu'adun." Aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, apabila aku wafat, maka akan terjadilah apa yang telah dijanjikan atas sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Apabila sahabat-sahabatku telah pergi, maka akan datanglah apa yang telah dijanjikan atas umatku. Kita lihat bagaimana peran sahabat-sahabat Rasulullah di dalam membendung pemikiran-pemikiran bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Tidak ada satupun bid'ah yang muncul melainkan mereka menentangnya dan melarangnya. Seperti sampai berita kepada Abdullah bin Umar, berita tentang munculnya bid'ah qadariyah di negeri Basrah. Maka beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada hubungan dengan Abdullah bin Umar. Dan sampaikan kepada mereka, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima dari mereka infak tersebut hingga mereka beriman kepada takdir. Nah, ini sikap tegas para sahabat menyikapi setiap bid'ah yang muncul. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang berhalaqah lalu berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang, maka Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah tersebut dan mengatakan, lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian. Sungguh sahabat-sahabat Nabi masih ada, mereka masih bertebaran, perabotan mereka belum lagi pecah, baju-baju mereka belum lagi lusuh. Lalu mereka mengatakan, anggota halaqah itu berkata, ahli halaqah itu berkata, sesungguhnya kami menghendaki kebaikan wahai Abu Abdurrahman. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin li khairin la yusibahu. Berapa banyak orang-orang yang mau kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Nah, ini adalah ucapan yang sangat mulia dari seorang sahabat Nabi, yaitu ukuran kebaikan itu bukanlah akal manusia. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir tadi, lau kana khairan, kalaulah itu baik. Baik dalam pandangan siapa? Baik menurut siapa? Apakah menurut hawa nafsu mereka? Apakah menurut akal pikiran manusia? Kalaulah kebaikan itu dikembalikan kepada hawa nafsu dan pikiran manusia, maka kebaikan itu akan menjadi relatif, karena semua perkara akan dianggap baik. Maka coba lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, rata-rata mereka menganggap bahwa bid'ah yang mereka lakukan itu adalah baik, bahwa bid'ah yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, tujuannya baik, tapi ternyata tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran kebaikan bukan diserahkan kepada hawa nafsu dan selera manusia, tapi ukurannya adalah wahyu, dua wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah bukan dikembalikan kepada akal manusia. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah agama itu dengan akal dan logika, tentunya bagian bawah
sepatu ataupun kaos kaki lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena yang kotor adalah bagian bawah, bukan bagian atas. Tetapi ketika kita mengusapnya, yang diperintahkan untuk diusap adalah bagian atas. Jadi agama itu bukanlah dikembalikan kepada akal manusia. Karena kalau dikembalikan kepada akal manusia, semua akan dipandang baik oleh manusia. Maka tidak akan ada bid'ah yang sesat kalaulah agama ini dikembalikan kepada akal manusia. Di sana ada orang yang membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ya. Hari ini kita banyak lihat bid'ah bertebaran di mana-mana. Hampir tidak ada satu tempat pun ya yang steril dari virus bid'ah ini. Baik di rumah-rumah, di jalanan, di pasar, bahkan di masjid-masjid. Padahal semua orang tahu bahwa perbuatan bid'ah adalah maksiat yang besar. Bid'ah merupakan saluran menuju kekafiran. Hingga Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, sesungguhnya perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah. Ya, perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah bid'ah. Demikian pula Sufyan Al-Thawri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sebab perbuatan maksiat besar harapan bertaubat darinya. Sementara bid'ah sukar diharapkan bertaubat darinya. La yutabu alaiha. Hal itu disebabkan orang yang melakukan bid'ah menganggap bid'ah yang dilakukannya itu sebagai amal soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dia tidak akan pernah berpikir untuk bertaubat dari bid'ahnya kecuali dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia dapat ilmu, dan dia dengan ilmu itu dapat mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata bukanlah kebaikan. Bahkan sebaliknya, dia berusaha supaya amal bid'ahnya itu tetap bertahan. Bahkan dia akan mengajak orang lain untuk mengerjakannya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Karena dia menganggap baik perbuatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Fatir ayat 35, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah orang yang dijadikan oleh syaitan menganggap baik perbuatannya yang buruk ya, lalu digambarkan oleh syaitan menjadi baik, lalu dia meyakini pekerjaan itu, perbuatan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi memang itulah kerja syaitan. Syaitan akan membalikkan ya, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik dalam pandangan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia? Dia mengatakan la uzayyinnanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi perbuatan buruk menjadi indah dalam pandangan mereka di atas muka bumi ini. Lalu setelah itu aku akan sesatkan mereka semua. Jadi syaitan berusaha untuk membolak-balikkan fakta. Itulah yang dilakukannya terhadap bapak kita Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam alaihissalam melanggar peraturan yang Allah buat. Larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu dilarang mendekati la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon itu. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Apa waswas syaitan kepada Adam? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam,
maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan fana? Pohon larangan yang dilarang oleh Allah untuk didekati disifati oleh syaitan dengan apa? Dengan pohon keabadian. Nah begitu. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah ini, ya, mereka menganggap baik bid'ah yang mereka lakukan, sehingga sangat sulit untuk menasihati pelaku bid'ah. Maka jangan sampai ya, virus bid'ah ini menyerang hati kita. Ya, mengapa virus ini begitu menjamur? Mengapa racun berbahaya ini banyak ditekuk oleh orang? Padahal mereka sadar hal itu membahayakan diri mereka. Faktor apakah yang membuat umat manusia banyak terjerumus ke dalamnya dan menganggap baik bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan? Bagi yang mengamati dan menyelidiki kondisi masyarakat dan kaum muslimin pada hari ini dan fenomena yang berkembang di tengah-tengah manusia pada hari ini, tentunya dia dapat mengetahui bahwa salah satu penyebab terbesar adalah asumsi sebahagian manusia bahwa bid'ah itu terbagi dua. Apa? Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah dhalalah dan ada bid'ah hasanah. Maka setiap kali perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan disanggah atau ditentang, setiap kali dinasihati dan diberi peringatan, dengan serta-merta mereka akan menjawab ini adalah bid'ah hasanah. Ketika dicecar, ya, dikejar dalil dari amal yang mereka lakukan dan mereka tidak menemukannya karena memang tidak ada dalilnya atau dalilnya lemah, dalilnya palsu, maka cepat-cepat mereka mengatakan iya ini memang gak ada dalilnya, tapi ini kan bid'ah hasanah. Ya, untuk membenarkan dan untuk melegitimasi bid'ah yang mereka kerjakan. Ya, seakan-akan setiap bid'ah yang mereka lakukan pasti tergolong bid'ah hasanah. Tanpa pikir-pikir lagi itu. Jika ditanya batas pembeda antara bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah, mereka juga nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Sampai sekarang coba orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, tanya sama mereka, apa kriteria yang membedakan ataupun kaidah yang membedakan ini hasanah, ini dhalalah? Mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Selain mengikuti dan menuruti hawa nafsu mereka. Kalau menuruti hawa nafsu mereka, pastilah setiap bid'ah yang jelas-jelas sesat sekalipun tergolong bid'ah hasanah. Akhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi pertanyaan, ya, apakah benar ada yang namanya, benarkah ada yang namanya bid'ah hasanah? Ini syubhat, ya, yang banyak menyerang manusia. Apalagi ketika mereka dibujuk dan diajak untuk melakukan satu perbuatan bid'ah, maka ahli bid'ah itu akan mengatakan jangan takut bu, ini bid'ah, memang gak ada dalilnya. Kalau orang-orang salafi itu memang suka cari-cari masalah, nanya dalil terus. Ini nggak ada dalilnya memang, tapi ini bid'ah hasanah, jangan takut, besar pahalanya. Memang pahala surga itu punya dia memang. Ya, dia yang menjanjikan pahala. Ya, maka ibu-ibu itu sering itu digiring kepada perbuatan bid'ah. Sholat duha berjamaah, suruh pakai baju putih-putih, zikir berjamaah, sholat tasbih berjamaah. Ya. Itu menjadi tren itu di kalangan kaum muslimat. Ya, mereka tidak tahu dan tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Tapi boro-boro mengetahui dalil, langsung di-cut oleh si pelaku bid'ah ini, oleh dai juru dakwah kepada bid'ah. Jangan takut bu, ini memang gak ada dalilnya, tapi ini bid'ah hasanah, dapat pahala insya-Allah. Dia yang janjikan pahala. Nanti ibu-ibu yang terjerumus dalam bid'ah ini silakan mengejar pahalanya dari orang ini. Silakan minta pahalanya dari orang ini. Karena orang ini yang menjanjikan pahalanya, bukan dalil. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Maka kalaulah kita tanyakan kepada mereka, adakah bid'ah hasanah itu? Maka jawabnya adalah bid'ah itu seluruhnya sesat. Tidak ada yang hasanah.
Karena kita bicara di dalam konteks agama, bukan dalam konteks dunia. Ketika kita bicara halal dan haram, perintah dan larangan, ini kita bicara tentang masalah agama. Dan Rasulullah SAW ketika menggunakan istilah bid'ah dalam urusan agama, beliau selalu mencelanya, melarangnya. Ya, seperti sabda Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dalam konteks celaan dan larangan, hati-hati kamu terhadap perkara-perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Demikian juga Nabi mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan satu pekerjaan, amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Tidak ada satupun ya perkataan bid'ah di dalam urusan agama melainkan beliau Rasulullah mencelanya. Dan beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang baik ya dalam urusan agama. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, ini adalah kaidah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmat-nikmatku, dan telah aku ridhai Islam itu menjadi agamamu. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Islam itu sudah sempurna, tidak perlu lagi penambahan dan tidak perlu pengurangan. Imam Malik rahimahullah mengatakan berkaitan dengan ayat ini, ya, beliau mengatakan ya tentang kesempurnaan agama, barang siapa mengada-ngadakan sebuah bid'ah lalu dia menganggap bid'ah itu baik, ya, man ahdasa bid'atan fil Islam, barang siapa membuat satu bid'ah di dalam Islam, fara'ahu hasanan, lalu dia menganggap bid'ah itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah Allah. Karena Allah telah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3 yang kita bacakan tadi. Kemudian beliau mengatakan, malam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Segala sesuatu yang bukan merupakan ajaran agama pada hari itu, yaitu pada masa Nabi SAW, maka juga bukan merupakan perkara agama pada hari ini. Kalaulah dulu tidak ada, maka sekarang juga tidak ada. Kalau dahulu ada, silahkan adakan sekarang. Demikian ya khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ini adalah kata-kata yang sangat bagus dari Imam Malik yang layak ditulis dengan tinta emas. Al-Imam Syaukani rahimahullah mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama sebelum Allah memanggil Rasulnya, maka dari manakah pemikiran-pemikiran bid'ah yang diada-adakan oleh manusia setelah Allah menyempurnakan agamanya? Seolah-olah ya kebaikan itu baru dikenal setelah berlalunya masa-masa sahabat, setelah berlalunya Rasulullah dan para sahabat, baru ditemukan jalan yang lebih baik daripada jalan yang mereka tempuh. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika menurut mereka pemikiran-pemikiran itu termasuk ajaran agama, berarti agama ini tidak sempurna kecuali dengan pemikiran mereka itu. Dan ini jelas menolak kandungan Al-Quran. Dan jika mereka berkeyakinan pemikiran-pemikiran itu bukan termasuk ajaran agama, maka apa gunanya menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan termasuk ajaran agama? Ya. Maka ketika Imam Ahmad menghujjah Ahmad bin Abi Du'ad tentang pemikiran khalqul Quran,
Ketika Imam Ahmad menghujjah, mematahkan argumentasi Ahmad bin Abi Duat yang mengajak manusia untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad bertanya kepadanya, apakah yang kamu dakwahkan itu sesuatu yang didakwahkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan tidak. Apakah yang kamu dakwahkan itu adalah sesuatu yang juga didakwahkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Maka Ahmad bin Abi Duat mengatakan tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan kepadanya, maka tidak ada selain dua kemungkinan. Mereka tidak mengetahuinya, sementara kamulah yang mengetahuinya. Atau kemungkinan kedua, mereka mengetahuinya, tapi mereka menyembunyikannya. Ya, mereka mengetahuinya, tapi mereka menyembunyikannya. Dan kedua-duanya adalah perkara yang tidak mungkin. Ya, jadi ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, bahwa agama ini sudah sempurna. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi, tidak ada ilmu yang dikhususkan oleh Nabi tidak disampaikan kepada umatnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, ya, sehingga tidak perlu penambahan ataupun tidak perlu pengurangan. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, ya, tentang sumber pengambilan ilmu di dalam agama ini, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca perkataan ini di dalam mengawali khutbah-khutbah beliau. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah. Ini selalu, ya, senantiasa Rasulullah ingatkan ketika beliau mengawali khutbah, mengawali sebuah pembicaraan. Beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabullah dan sunnah nabinya. Dan seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Jabir dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Demikian pula dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hindarilah, jauhilah semua perkara yang diada-adakan, sebab semua perbuatan bid'ah itu adalah sesat. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Ini termasuk jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang singkat namun padat maknanya, menegaskan kepada kita hukum bid'ah, bahwa hukum bid'ah itu cuma satu, yaitu sesat. Tidak ada satupun perbuatan bid'ah yang dikecualikan darinya, dan termasuk salah satu kaidah yang sangat agung di dalam agama ini. Demikian beliau katakan di dalam kitab Jami' Ulumi wal Hikam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, bid'ah apa saja yang diklaim sebagai bid'ah hasanah dapat dibantah dengan hadis ini. Ya, dapat dibantah dengan hadis ini. Dan tidak ada jalan bagi ahli bid'ah untuk menjadikan bid'ah mereka sebagai bid'ah hasanah. Sebab di tangan kita telah terhunus pedang pemberian Rasulullah SAW, yaitu sabda beliau, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Nah, demikian beliau katakan di dalam kitab Al-Ibda' fi Kalamis Syara' wa Khataratul Al-Bid'ah. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang bukan termasuk darinya, maka
urusan itu ataupun perkara itu adalah tertolak. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Syaukani mengatakan, hadis ini tergolong kaidah yang sangat agung dalam agama yang mencakup berbagai macam hukum yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi hadis ini begitu gamblang dan jelas menunjukkan batilnya pendapat sebagian fuqaha yang membagi bid'ah menjadi beberapa bagian dalam konteks agama, dan hanya menolak sebagian bid'ah saja tanpa ada sandaran dalilnya, baik dari syariat maupun akal. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Uqaim bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Ketahuilah bahwa setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Ya, Ibnu Mas'ud juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Demikian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanah. Beliau mengatakan, ikutilah petunjuk Nabi, ittabi'u, karena agama ini adalah mengikuti petunjuk. Ittiba, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah petunjuk Nabi, janganlah berbuat bid'ah, jangan mengada-ngada di dalam urusan agama. Sungguh telah cukup sunnah-sunnah Nabi itu bagi kalian. Ya, ini karena kita tidak kenal sunnah Nabi, maka sunnah Nabi itu kita anggap asing. Kalau kita mengenal, mempelajari sunnah Nabi, maka sudah cukup sunnah itu bagi kita. Tidak perlu lagi kepada amalan-amalan yang diada-adakan. Dan ketahui juga bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat, kata beliau. Nah, ini adalah pandangan para sahabat yang mulia. Demikian juga Ibnu Umar, beliau mengatakan setiap bid'ah pasti sesat. Wa in ra'an nasu hasanah. Setiap bid'ah itu pasti sesat meskipun manusia semuanya memandangnya baik. Demikian perkataan Abdullah bin Umar yang dinukil oleh Al-Alikai di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari ayat yang kita bacakan tadi, hadis, asar dari para sahabat, jelaslah bahwa hukum bid'ah adalah satu, yaitu tertolak dan sesat. Raddun wa dhalal, tanpa ada pengecualian. Sebab jika ada di saat ternyata di sana ada bid'ah yang dikecualikan, ya bid'ah yang dikhususkan, ada bid'ah yang tidak sesat, niscaya akan disebutkan oleh Rasulullah dan akan dijelaskan oleh para sahabat yang mulia. Sangat mustahil Rasulullah dan para sahabat diam dan menyembunyikan masalah ini. Ya, tidak mungkin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, tentunya juga kalaulah ada bid'ah yang hasanah, ibu-ibu sekalian, ya, kalau ada, maka tidak ada bid'ah yang sesat. Kalau ada yang hasanah, maka sudah pasti tidak ada bid'ah yang sayyi'ah. Tidak ada bid'ah yang dolalah. Ya, kalau di sana ada bid'ah yang hasanah. Karena semua orang yang berbuat bid'ah sudah pasti, sudah barang tentu akan mengklaim bahwa bid'ah yang mereka lakukan itu adalah hasanah. Enggak ada orang yang buat bid'ah lalu mengatakan, maaf Pak, ya jangan ikuti kami karena bid'ah yang kami lakukan ini ternyata bid'ah dolalah. Enggak ada. Belum ada yang berkata seperti itu. Sampai bid'ah yang jelas-jelas bid'ah enggak ada dalilnya, orang-orang menganggapnya itu sebagai bid'ah hasanah. Pelakunya menganggapnya sebagai bid'ah hasanah. Misalnya, ibu-ibu sekalian, ada orang yang sholat dengan bahasa Jawa, ya, mulai dari takbir sampai salam, dia ganti semuanya. Maka orang-orang pun menegurnya, termasuk orang yang membagi bid'ah menjadi dua, yang hasanah, ada yang dolalah, akan menegurnya dan mengatakan, apa-apaan kamu ini? Ini adalah bid'ah. Ini adalah perkara bid'ah. Masa ada orang sholat pakai bahasa Jawa mulai dari takbir sampai salam?
Maka orang yang melakukannya mengatakan, iya nggak apa-apa lah bid'ah, tapi bid'ah hasanah ya Pak ya. Karena tujuan saya bagus katanya, supaya sholat saya khusyuk. Kalau bahasa Arab saya nggak ngerti. Ya, anggaplah bid'ah, nggak apa-apa, tapi ini masuk bid'ah hasanah ya. Karena tujuannya bagus, supaya sholat kami khusyuk. Ya, maka terdiamlah orang-orang, patahlah argumentasi orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua. Apa alasan mereka? Apa hujah mereka di hadapan orang ini untuk menggolongkan bid'ah itu sebagai bid'ah yang sesat? Gak bisa. Paling-paling mereka mengatakan, oh ya benar juga kamu. Patahlah argumentasi mereka ketika mereka berusaha untuk mengoreksi, ya, berusaha untuk menentang, berusaha untuk menyelisihi ya sabda Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, maka mereka jatuh dalam kebingungan yang nyata. Mereka tidak kuasa menghadapi perkara-perkara yang betul-betul bid'ah dalam pandangan mereka. Maka terdiamlah orang-orang itu. Mereka pun mengatakan, ya benar juga kamu, pandai juga kamu ya katanya. Maka setiap kali muncul bid'ah pasti akan diakui oleh pelakunya, sebagai bid'ah yang hasanah. Karena orang yang melakukan bid'ah ini, kalau kita mengacu kepada definisi bid'ah ya, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Musyatibi, al-bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah mudahatun bisyari'ah wa yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fi ibadatillah, fil ibadah. Bid'ah itu adalah satu metode di dalam agama, jadi dikaitkan dengan agama dia. Mukhtara'ah, yang baru dan diada-adakan. Mudahatun bisyari'ah, mirip dengan syariat. Ya. Karena bid'ah ini juga disebut sholat, disebut baca Quran, ya, dan lain-lain. Yaitu di atas namakan ya, agama. Labelnya itu agama semua. Ya. Cinta Nabi, salawat Nabi, tapi joget-joget. Ada yang pakai irama dugem lagi. Ya. Ada yang pakai irama dangdut. Salawatan katanya. Salawatan itu kan kaitannya dengan agama. Bersalawat atas Nabi kan satu urusan agama. Ya. Jadi orang yang melakukan bid'ah ini mengatasnamakannya dengan agama. Oleh karena itu Al-Imam Musyatibi mengatakan mudhahatun bisyari'ah. Bid'ah ini mudhahat, mirip. Mudhahat artinya mirip dengan syariat. Dan tujuan pelaksanaannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi bid'ah. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah ini tujuannya untuk kebaikan. Maka mereka menganggapnya baik tadi. Ya, sampai orang-orang yang sholat pakai bahasa Jawa kemarin yang muncul itu tagus apa namanya? Ya. Dia mengatakan, "Iya, saya memang pakai bahasa Jawa sholatnya supaya khusyuk karena saya orang Jawa. Bagi yang orang Melayu silakan pakai bahasa Melayu, bagi orang Padang silakan pakai bahasa Padang, bagi orang Aceh silakan pakai bahasa Aceh." Nah, demikian katanya. Ya, karena tujuannya supaya khusyuk. Ya. Maka jelas ikhwan fillah, ya. Kalaulah bid'ah kita bagi menjadi dua, maka setiap pelaku bid'ah akan beralasan, akan berkata bahwa bid'ah yang mereka lakukan ini tergolong bid'ah hasanah. Maka sebagai konsekuensinya tidak ada bid'ah yang sesat di dalam agama. Dan ini jelas membatalkan, menghapus sabda Nabi SAW, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Pernah bertemu dengan orang yang melakukan bid'ah, Bu? Coba tanya kepadanya, "Bu, ini bid'ah, nggak ada dalilnya." Coba cari dalilnya, nggak ada kan? Iya katanya, memang nggak ada dalilnya. Ustadzku pun mengatakan nggak ada dalilnya ini, tapi ini bid'ah hasanah katanya. Ya, nggak ada yang mengaku bid'ah yang dilakukannya itu adalah bid'ah yang sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, ada beberapa argumen, ada beberapa dalil orang-orang yang membagi bid'ah ini menjadi dhalalah dan hasanah.
Di antaranya adalah mereka berdalil dengan yang mereka katakan hadis Nabi, ya. Tapi mereka salah artikan. Ya, mereka katakan mereka berdalil dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa mencontohkan perbuatan yang buruk dalam Islam, maka atasnya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Hadisnya sahih riwayat Muslim, tapi mereka menyalah artikannya. Mereka keliru di dalam memahaminya. Bantahannya dari beberapa sisi. Yang pertama, ikhwan fillah, bahwa sabda Nabi, barang siapa menyontohkan, yaitu menyontohkan pelaksanaan sebuah perbuatan, bukan maksudnya mengada-ngada dalam sesuatu yang tidak termasuk urusan syariat atau urusan agama. Dalilnya adalah asbabul wurud hadis ini. Ya, asbabul wurud hadis ini adalah berkaitan dengan sedekah yang dianjurkan. Yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, menceritakan ini merupakan asbabul wurud, sebab Nabi mengatakan perkataan tersebut. Bahwa suatu ketika Rasulullah berkhutbah, beliau menganjurkan para hadirin untuk mengeluarkan sedekah. Namun mereka tidak begitu antusias menyambut perintah Nabi tersebut, hingga nampak rona kemarahan pada wajah beliau. Kemudian datanglah seorang sahabat Ansar dengan membawa sekarung makanan. Mendadak orang-orang mengikuti perbuatan sahabat Ansar tersebut. Melihat hal itu, Nabi SAW bergembira hingga nampak kegembiraan pada wajah beliau. Lalu beliau mengucapkan sabda tersebut, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan satu amalan yang dianjurkan, yaitu sedekah. Bukan satu amal yang tidak ada contohnya, ya khonifuddin ma'asyiral muslimin. Jadi tidak tepat dijadikan sebagai dalil. Yang kedua, yang menyatakan barang siapa menyontohkan perbuatan yang baik dalam Islam adalah Rasulullah, yang juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, kullu bid'atin dhalalah. Maka sabda Nabi ini tidak mungkin saling bertentangan, bertolak belakang satu sama lainnya. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan sunnatan hasanatan. Ya, Nabi tidak mengatakan barang siapa menyontohkan bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, tidak ada, tapi sunnah hasanah. Dan beliau juga menambahkan dengan perkataan fil Islam, di dalam Islam. Sementara bid'ah tidak termasuk dalam ajaran Islam. Nah demikian yang khonifuddin. Nah juga Nabi mengatakan hasanah, yang baik. Dan ukuran kebaikan adalah syariat, bukan akal manusia. Nah demikian, itu bantahan kita terhadap orang-orang yang menjadikan sabda Nabi sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Alasan mereka yang kedua adalah mereka berdalil dengan ucapan Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata berkaitan dengan sholat tarawih berjamaah, wa ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah perbuatan ini, yaitu sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Bantahannya ya khonifuddin, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari beberapa sisi. Yang pertama, apabila makna ucapan Umar tersebut sesuai dengan yang mereka pahami, bahwa indikasi ucapan Umar ini adalah penetapan adanya bid'ah hasanah, maka kita katakan kepada mereka, kita tidak boleh, kaum muslimin tidak boleh membatalkan sabda Nabi dengan ucapan manusia, siapapun orangnya, baik Abu Bakar maupun Umar. Kalaulah kita pahami seperti itu, bahwa maksud Umar adalah bid'ah di dalam urusan agama, itu ada yang hasanah, maka
kita tidak boleh mempertentangkan antara sabda Nabi dengan perkataan siapapun orangnya, baik Abu Bakar maupun Umar. Abdullah bin Abbas pernah berkata, hampir saja kalian dihujani dengan batu dari langit. Ya, yusiku, ya, antanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir saja kalian dihujani dengan batu dari langit. Aqulu lakum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja kalian dihujani dengan batu dari langit, yaitu turun siksa atas kamu. Aku katakan kepada kalian, Nabi berkata, bersabda sebegini dan begini. Kalian membantahnya dengan mengatakan, akan tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan begini dan begitu. Jadi coba lihat, jemaah fillah ma'asyiral muslimin, sikap para sahabat yang mulia. Mereka tidak mendahulukan perkataan siapapun dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik mengatakan, kullu yu'khadhu wa yuraddu qawluhu illa sahibi hadzal maqam, illa sahibi hadzal qabr. Semua orang bisa diterima, bisa ditolak perkataannya kecuali penghuni makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan tidak berlaku pendapat siapapun di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada orang mengatakan tidak semua bid'ah itu dhalalah. Ini artinya dia bertentangan, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun anna man istabana lahu sunnah min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala yanbaghi lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah nyata baginya sebuah sunnah dari Rasulullah, maka ia tidak dibenarkan meninggalkannya atau menyelisihinya karena ucapan siapapun, ucapan seseorang, siapapun orangnya. Demikian ini penuturan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan barang siapa menolak sunnah Nabi, maka ia berada di tepi jurang kehancuran. Jadi ini perkataan dan pandangan dari para ulama-ulama kita yang mulia, bahwa mereka tidak membenturkan ya perkataan Nabi dengan perkataan manusia. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan tersebut sewaktu kaum muslimin mengerjakan kembali sholat tarawih berjamaah. Dan tentu saja sholat tarawih bukanlah perbuatan bid'ah, bahkan termasuk sunnah Nabi SAW. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada satu malam di dalam masjid, lalu diikuti oleh orang banyak, ya, hingga pada malam yang ketiga Nabi tidak keluar karena peserta sholat semakin banyak. Beliau takut ya sholat ini diwajibkan, maka beliau mengatakan, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, melainkan kekhawatiranku bahwa sholat ini akan diwajibkan atas kalian, yaitu sholat malam pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya. Jadi Nabi mengizinkan sahabat untuk sholat di belakang beliau dan tidak mempermasalahkannya. Jadi ini merupakan dalil bahwa sholat malam itu, sholat tarawih berjamaah itu ada sesuatu yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menganjurkannya. Ya, Nabi mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansarif ka kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Jadi ada dalilnya dari perbuatan Nabi dan juga dari perkataan Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Umar itu bukanlah mengada-ngada di dalam syariat, tapi ada contohnya, ada dalilnya dari Nabi SAW. Yang ketiga, jelaslah bahwa yang dilakukan oleh Umar bukanlah bid'ah. Lalu apa makna bid'ah di dalam ucapan beliau itu?
Ya, apa yang dimaksud bid'ah di dalam ucapan Umar tadi? Wa kul nikmatil bid'atu hadhihi. Apa maksudnya? Nah, disinilah kita mesti membawakan ucapan Umar itu kepada makna yang terbaik. Kita berhusnuzon kepada Umar bahwa Umar bukanlah maksudnya menentang sabda Nabi, tapi yang dimaksud oleh Umar di sini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah menurut terminologi syariat. Sebab secara etimologi, secara bahasa, bid'ah adalah setiap perbuatan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi sebelum Umar tidak ada orang sebelum beliau yang menghidupkan kembali sunnah ini. Maka beliau pandang ini sebagai suatu bid'ah secara bahasa, ya, bukan secara syar'i. Karena secara syar'i tadi sudah kita jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Umar tadi bukanlah suatu perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Demikian ikhwanifiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa ucapan imam ataupun para ulama yang mendukung penafsiran tersebut. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di antara orang yang memakai istilah ini adalah Umar, yaitu istilah bid'ah untuk makna etimologi, makna secara bahasa. Padahal yang beliau lakukan adalah sunnah yang baik. Jadi kesimpulannya, pemakaian istilah tersebut dilihat dari sisi etimologinya, bukan dilihat dari sisi terminologinya. Sebab istilah bid'ah secara etimologi, yaitu secara bahasa, mencakup semua perbuatan yang tidak didahului oleh contoh sebelumnya. Umar di sini memandang bahwa apa yang beliau hidupkan ini belum dilakukan oleh khalifah sebelum beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Nabi SAW. Maka beliau pandang itu sebagai satu bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah secara terminologi syar'i, itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW, istilah yang dipakai oleh Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang kedua adalah bid'ah secara etimologi, yaitu menurut makna bahasa, yaitu sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Itulah yang diucapkan oleh Umar berkaitan dengan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi bukan secara syar'i. Kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sementara yang berkaitan dengan ucapan sebagian ulama salaf yang mengkategorikan beberapa perbuatan sebagai bid'ah hasanah, adalah ditinjau dari pemakaian istilah bid'ah itu secara etimologi, bukan terminologi syar'inya. Termasuk diantaranya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari para ulama bahwa kalaupun ada ulama yang menggunakan istilah bid'ah ini dan mengesankan bahwa bid'ah itu baik, maka yang mereka maksud, yang dimaksud oleh para ulama itu adalah penggunaan istilah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Jadi demikian pula misalnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ya, maksud beliau adalah hasanah secara bahasa. Ya, banyak perkara-perkara yang baik dan disebut sebagai bid'ah karena tidak ada contoh sebelumnya. Misalnya apa? Ya, misalnya alat pengeras suara ini tidak ada sebelumnya. Adzan, kita pakai pengeras suara. Kita taklim, pakai pengeras suara, sehingga suara dapat terdengar dengan jelas. Ini adalah perkara bid'ah secara bahasa, nggak ada di zaman Nabi, tapi tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan akidah. Maka ini termasuk bid'ah hasanah. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, kemudian juga sebagian orang berdalil dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yaitu sebagian mengatakan ini hadis, ya, padahal ini bukan hadis. Yaitu ma'ra'al muslimuna hasanah fa huwa indallahi hasan. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin,
maka pastilah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau. Dipakai oleh sebagian orang untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah. Maka kita katakan bahwa ucapan ini tidak sah dinisbatkan kepada Rasulullah. Ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ucapan ini bukan berasal dari Nabi. Hanya saja orang-orang jahil menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Namun sebenarnya ucapan ini bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, bantahan kita kepada mereka bahwa kaum muslimin yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Mas'ud di dalam perkataan beliau ini adalah para sahabat, bukan segenap kaum muslimin. Ya, tapi yang dimaksud adalah para sahabat yang mulia. Karena barang siapa yang memperhatikan awal riwayat tersebut pasti akan mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud adalah para sahabat yang mulia. Ya, bahwa di awal riwayat itu ia mengatakan sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya. Ya, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalbu Muhammadin khairu qulubil ibad. Dan didapati bahwa hati Muhammad adalah hati yang paling baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya dengan membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad. Nah, didapati bahwa hati sahabat-sahabat beliau adalah hati yang paling baik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai wazir rasulnya, berperang di atas agamanya, membela, menyampaikan risalahnya. Nah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan mar'al muslimuna hasanah fa huwa indallahi hasan. Maka segala sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin pastilah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mar'al muslimuna sayyi'ah fa huwa indallahi sayyi'an. Apa-apa yang dipandang jelek oleh mereka maka pastilah jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat redaksi ucapan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, itu kaitannya dengan generasi yang mulia itu, yaitu para sahabat yang mulia. Jadi bukan segenap kaum muslimin, ya khonifuddin ma'asyiral muslimin, ya. Jadi ini adalah dalil, ini adalah hujjah bahwa ijma' para sahabat itu adalah sesuatu yang maksum, terjaga dari kesalahan. Ijma' sahabat, ijma'nya sahabat yang mulia adalah salah satu hujjah syariat. Jadi bukan apa-apa dipandang baik oleh kaum muslimin sampai satu yang dipandang baik oleh orang-orang jahil lalu dikatakan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang sangat keliru, ikhwan fillah. Ya, tidak mungkin ya kaum muslimin ada kaum muslimin berkumpul ya. Kalau begitu nanti agama Islam ini agama demokrasi. Ya, kumpul-kumpul kaum muslimin sepakat mereka melakukan sesuatu yang buruk lalu dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi yang dimaksud dengan muslimun di dalam perkataan Ibnu Mas'ud tadi adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Yang mana kalau mereka bersepakat atas satu urusan, maka Allah Subhanahu wa taala ya melindungi mereka dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Mereka lah ya generasi yang Allah katakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya. Allah Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang ikut di dalam peperangan Badar, yang ikut serta di dalam peperangan Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan lakukan apa yang kamu sukai, sesungguhnya kalian telah mendapatkan ampunan. Itu perkataan Nabi kepada para sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Ya. Jadi ini generasi sahabat yang mulia, tidak sama seperti ya generasi-generasi yang datang sesudah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi terbantahlah ya argumen mereka yang menggunakan hal itu sebagai dalil. Perkataan Ibnu Mas'ud itu sebagai dalil untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah yang wanifidin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Karena itu semua bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dan dijatuhkan oleh Nabi SAW. Wa kullu bid'atin dalalah. Ya, maka ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, dari uraian yang telah kita sebutkan tadi jelaslah bahwa seluruh argumen,
seluruh alasan, seluruh dalih yang dibawakan oleh orang-orang yang berpandangan adanya bid'ah hasanah tertolak dari berbagai sisi dan dari berbagai arah. Argumen-argumen tersebut lebih lemah daripada sarang laba-laba. Dan ada kesan ya bahwa argumen-argumen itu terlalu dipaksakan untuk melegitimasi bid'ah hasanah yang mereka kerjakan atau bid'ah yang mereka kerjakan. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah, para sahabat, para alim ulama mengecam semua bentuk bid'ah di dalam agama dan mengutuk pelakunya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya tentang orang-orang yang terlempar dari telaga beliau. Ya, Nabi mengatakan ana faratukum 'alal haud. Aku adalah orang pertama yang tiba di haud, yaitu di telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Disebut telaga Al-Kautsar karena air di telaga ini berasal dari sungai yang berada di surga yang bernama Al-Kautsar. Umat Nabi Muhammad akan minum dari telaga ini. Dan barang siapa yang minum dari telaga ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Telaga ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Padanya terdapat gelas-gelas yang lebih banyak jumlahnya sebanyak jumlah bintang di langit. Dan Nabi yang pertama kali tiba di telaga ini, dan Nabi mengajak umatnya untuk minum dari telaga beliau. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung dapat minum dari telaga Nabi SAW. Tapi ketika umatnya mendekati telaga ini, ada beberapa golongan yang terlempar. Ada satu golongan yang terlempar dari telaga Nabi. Maka ketika mereka terlempar dari telaga Nabi, yang tidak dapat mendekatinya, begitu berusaha untuk mendekatinya, mereka terlempar jauh. Maka Nabi menyeru. Nabi memanggil mereka dengan mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Namun para malaikat mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu, yaitu bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, suhkan liman baddala aw ghayyar. Kalau begitu silakan menjauh, silakan jauh. Ya, silakan menyingkir orang-orang yang menukar-nukar dan mengganti-ganti, yaitu membuat bid'ah di dalam syariat beliau. Nah, kita tahu bahwa agama-agama sebelum kita, yaitu agama Yahudi dan Nasrani, itu rusak, berubah karena bid'ah, dirubah-rubah oleh tangan manusia. Mereka mengatakan hadhihi min indillah wa ma huwa min indillah. Ini semua dari sisi Allah, padahal dia bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama yang terakhir ini, ya, risalah syariat yang dibawa oleh nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, yaitu Islam, dari ya bentuk-bentuk bid'ah. Maka dari itu selalu ada di setiap zaman ulama-ulama yang memerangi bid'ah dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dan mereka adalah at-ta'ifatul mansurah yang senantiasa ada dan dijamin keberadaannya di setiap zaman, di setiap masa, ya, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, jadi para sahabat yang mulia, alim ulama mengecam semua bentuk bid'ah dan mengutuk pelakunya. Banyak sekali penukilan dari mereka di dalam bab ini, ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi, ya. Jadi ada beberapa dampak negatif akibat pembagian bid'ah tersebut. Akibat dari membagi bid'ah menjadi dua, ada hasanah dan ada sayyi'ah. Bahwa hal itu akan membuka lebar-lebar pintu bid'ah, sehingga setiap orang yang membuat bid'ah akan berkilah mengatakan bahwa bid'ah yang aku lakukan ini adalah bid'ah hasanah. Yang kedua, hal itu akan merusak dan merubah agama sedikit demi sedikit. Ya, kita lihat bahwa perbuatan bid'ah itu berkembang. Ya, mula-mula kecil, lama-lama semakin besar. Coba lihat bagaimana berkembangnya bid'ah itu. Ya, awalnya perayaan kecil, lama-lama semua dirayakan.
Ya, perang Badar dirayakan, perang Uhud dirayakan dulu. Ya, cuma mungkin beberapa perayaan saja. Lama-lama semua dirayakan. Ya, tahun baru dirayakan dulu nggak ada. Sekarang muncul perayaan tahun baru Islam, dulu nggak ada. Muncul, ya dulu mungkin di kalangan orang-orang terdahulu cuma dikenal mungkin apa? Maulid dan Isra Mi'raj. Kemudian berkembang bid'ah itu. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama akhirnya bertambah bid'ah itu. Muncul nuzulul Quran. Ya, lucu ini nuzulul Quran. Nuzulul Quran ditetapkan tanggal 17 Ramadan. Entah dari mana itu. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kata Nabi di malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27 atau 29. Dan itu juga belum tentu. Ya, di apa namanya, di malam keberapakah turunnya malam Lailatul Qadar itu? Lalu sebagian orang memastikan bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17. Nah, dari mana itu? Ya, sama seperti peringatan Maulid. Ulama-ulama sejarah, ulama-ulama sirah masih berbeda pendapat. Ya, bilakah kelahiran Nabi? Apakah betul-betul tanggal 12 Rabiul Awal atau sebelum? Karena tidak ada ketentuan yang pasti. Demikian juga tentang Isra Mi'raj, masih diperselisihkan bulan apa itu. Tapi sebagian orang memastikan bulan Rajab, kan begitu ya. Padahal itu adalah pendapat yang paling lemah di antara pendapat-pendapat ahli sejarah yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Bahkan pendapat yang masyhur bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi coba lihat bagaimana perkembangan bid'ah itu. Sedikit demi sedikit makin banyak. Karena para ulama mengatakan tidaklah manusia itu membuat satu bid'ah, melainkan akan terangkat darinya sebuah sunnah. Akan terangkat darinya sebuah sunnah. Muncul perayaan Nuzulul Quran. Lalu setelah itu muncul lagi perayaan Tahun Baru Islam 1 Hijriah. Dulu nggak ada itu. Nah, akhir-akhirnya muncul perayaan Perang Badar. Muncul lagi perayaan Perang Uhud. Nanti semua peperangan dirayakan. Akhwani fiddin ma'asyarun. Begitulah perkembangan bid'ah. Jadi kalau kita bagi bid'ah itu jadi dua, maka akan meluas. Agama ini akan berubah sedikit demi sedikit. Kemudian di antara akibat dari pembagian bid'ah menjadi dua ini adalah meluasnya perpecahan dalam agama. Karena standarisasi penetapan bid'ah itu sendiri adalah akal yang bersifat nisbi dan sangat berpotensi untuk menciptakan iklim perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin bukan karena munculnya dakwah salaf. Nah, kadang-kadang dakwah salaf ini dikambing hitamkan. Wah, ini gara-gara dakwah salaf ini pecah kaum muslimin. Justru ikhwan fillah, karena bid'ah itulah kaum muslimin berpecah belah. Dakwah salaf ini justru mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, menyatukan mereka di atas pedoman tersebut. Tapi memang demikian, syaitan itu selalu membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan realita. Syaitan itu menyuarakan nasihat kebenaran di telinga manusia seperti petir halilintar yang menggelegar, pekak telinga mendengarnya. Tapi kalau kesesatan seperti lagu yang indah, seperti simfoni yang indah, enak terdengar sama telinga itu. Itu kalau kesesatan. Apa nifidin ma'asyiral muslimin. Tapi kalau kebenaran, nasihat yang baik, ya, syaitan itu memperdengarkannya di telinga manusia seperti petir halilintar, ya, menggelegar di telinga mereka, pekak telinga mendengarnya. Tapi kalau sesat, macam simfoni yang indah, terbuai kita mendengarnya, enak kelihatannya. Syaitan pun memberikan nama-nama yang baik, ya kan? Cinta ahli bait, ya, sayang cinta kepada Nabi. Akhirnya selawatan mulai-mula, ya selawatan biasa lama-lama joget-joget, nari-nari. Akhirnya pakai dugem, pakai dangdut lagi. Jangan difidin ma'asyarul muslimin. Coba lihat bagaimana menggilanya manusia apabila dibuka pintu bid'ah. Makin lama makin gila. Jangan difidin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi meluasnya perpecahan dalam agama disebabkan bid'ah ini. Dan salah satu akibatnya juga adalah terangkatnya sunnah Nabi, menjadi asingnya sunnah Nabi di tengah-tengah manusia, ya, seiring dengan maraknya bid'ah yang diatasnamakan sebagai bid'ah hasanah.
Sunnah Nabi menjadi asing. Orang-orang yang mengamalkan sunnah menjadi ghuraba, ya, menjadi orang yang asing, ya, aneh di tengah-tengah manusia. Sekarang kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, banyak sekali gelar-gelar buruk yang akan kita terima, ya, mulai dari Wahabi dan lain sebagainya, ya, pemecah belah, kan begitu ya, anti persatuan katanya, macam-macam lah itu. Itu kalau kita mengajak manusia kepada, ya, akidah yang benar, kepada ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, akidah yang sesuai dengan sunnah, maka berbagai macam label buruk pun, berbagai macam julukan yang jelek pun akan kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Ditambah lagi bukan hanya gelar yang buruk, kita juga akan dimusuhi, kita akan didiskreditkan, kita akan diintimidasi, ditekan, macam-macam, diejek dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan bid'ah ya. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah ini, kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibn Katsir rahimahullah taala, seandainya apa yang mereka lakukan itu adalah baik, niscaya sahabat lebih dulu melakukannya. Kalaulah maulidan itu baik, niscaya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab lebih dulu merayakannya. Niscaya, paman beliau yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang paling layak untuk merayakannya, karena ini adalah keponakan beliau, keponakannya Nabi itu, dan Al-Abbas adalah pamannya. Niscaya ahli bait beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Ali bin Abi Thalib dan keluarga Ja'far akan merayakannya. Tapi tidak ada satupun ahli bait Nabi yang merayakannya. Ya manifiddin ma'asyarul muslimin. Kalaulah perayaan Isra Mi'raj itu ada dan dibenarkan di dalam syariat, tentunya Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena peristiwa Isra Mi'raj, ya, beliau yang pertama mempercayainya, menerimanya dan tidak menolaknya, pastilah Abu Bakar akan merayakannya. Tapi Abu Bakar tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, padahal ini erat kaitannya dengan diri beliau. Beliau mendapatkan gelar Siddiq karena peristiwa itu. Hingga gara-gara mereka tidak merayakannya, para ulama sirah, ulama sejarah berbeda pendapat tentang bilangkah, kapankah Isra Mi'raj itu terjadi, bulan apa, sampai berselisih karena mereka tidak merayakannya. Nah, jadi kalau bid'ah ini baik, tentunya sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang lebih dulu mengerjakannya, karena mereka adalah generasi yang sangat semangat, sangat bergairah untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bayangkan ya manifiddin, bagaimana semangat kalau kita ingin mengukur, ya, ingin mengetahui bagaimana semangatnya sahabat untuk melakukan kebaikan. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Talha fil jannah, dan beberapa sahabat Nabi yang dikatakan fil jannah, di dalam surga. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Peserta perang Badar yang Allah katakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, sudah pasti dapat ampunan. Tapi coba lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Apakah semakin kendor rasa takutnya kepada Allah, kendor ibadahnya? Tidak. Malah bertambah, kita katakan bertambah ketat ibadahnya, bertambah khusyuk, bertambah takut, ya, bahkan beliau tidak kuasa menahan tangis apabila membaca Al-Quran. Nah, ini adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Begitu antusias sahabat untuk mengejar kebaikan, padahal mereka sudah dijamin surga. Ketika peserta perang Badar dikatakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, silakan buat apa yang kamu mau, sesungguhnya kamu telah dapat ampunan. Bukanlah berarti setelah itu mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, tidak. Bahkan mereka, para peserta perang Badar ini adalah orang-orang yang tetap menjaga kewaraan diri mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kalau kita ingin tahu bagaimana semangat sahabat untuk mengejar kebaikan, walaupun mereka itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mustahil ya mereka melewatkan kebaikan-kebaikan tersebut kalau ada. Nah, ternyata ya memang tidak ada, sehingga amalan-amalan itu tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja para akhwatiddin, ma'asyiral muslimin, ya, apa yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan materi kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan ini semua menguatkan kita ya, di atas sunnah, memberikan motivasi kepada kita untuk dapat istiqomah di atas sunnah dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya, kita persilakan. Wah, ini ada pertanyaan. Ya, yang bisa saya jawab. Yang tidak, ya wallahu a'lam. Setiap perkara bid'ah, maka amalan tersebut akan tertolak. Apa hukumnya terhadap pelaku bid'ah? Apakah orang tersebut berdosa atau hanya tertolak saja amalannya dan tak berdosa? Ya, tadi kita sebutkan bahwa hukum bid'ah itu haram. Setiap melakukan perkara yang haram, konsekuensinya adalah dosa. Dan dosa itu diancam dengan siksa. Ya, maka ada satu kisah dari Sa'id ibn Musayyib, bahwa satu ketika Ibnu Musayyib melihat seseorang mengerjakan sholat yang tidak ada contohnya, yaitu setelah sholat subuh dia sholat. Ya, setelah sholat lagi, dan sholat lagi, gak putus-putus sampai matahari terbenam, matahari terbit. Ya, artinya apa? Dia mengerjakan sholat pada waktu dilarang. Dan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bahkan Nabi melarang sholat pada saat matahari terbit. Maka selesai sholat, Sa'id ibn Musayyib mendatanginya dan berkata kepadanya, menjelaskan kepadanya bahwa sholat yang kamu lakukan ini tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka orang itu mengatakan kepada Sa'id ibn Musayyib, ya Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa aku karena sholat? Maka Sa'id ibn Musayyib mengatakan tidak, bukan karena sholat. Karena sholat adalah amalan yang utama, amal soleh, sholat itu. Tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi SAW di dalam sholat kamu. Jadi ketika Nabi mengatakan, menjelaskan hukum bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu ancamannya adalah neraka. Ini berarti bahwa setiap amalan bid'ah itu tidak ada nilai pahalanya, satu. Yang kedua, pelakunya berhak mendapat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kirim doa, misalnya kirim Al-Fatihah buat mayit adalah bid'ah? Berdoa untuk mayit boleh. Salah satu doa untuk mayit adalah sholat jenazah. Ya, itu sampai kepada si mayit, doa kita untuk si mayit. Adapun kirim Al-Fatihah ini tidak ada dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ya, habis sholat jenazah baca Al-Fatihah kirim kepada arwah. Ini nggak ada ini oleh Fiddin Mahasiswa Muslimin. Ya, sebagian orang buat bid'ah. Habis sholat jenazah doa dia lama-lama di situ. Nggak ada. Sholat jenazah itu doa. Dan Nabi tidak menyambung dengan doa apapun setelah sholat jenazah, langsung dibawa diantar ke perkuburan. Gak ada disebutkan bahwa Nabi berdoa ini itu setelah sholat jenazah. Jadi coba lihat, banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia karena dianggap itu baik. Ya, dianggap baik. Dan mereka jahil. Ya, coba lihat, biasa dilakukan oleh kaum muslimin itu setelah sholat jenazah apa? Langsung diangkat itu mayit. Tidak. Didoakan dulu, habis itu apa? Ditanya, baik, gitu. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalaulah itu baik, ya, Nabi akan melakukannya, sahabat akan melakukannya terhadap Nabi SAW. Pendapat bahwa memelihara ukhuwah lebih utama. Bagaimana cara yang lebih baik untuk dapat mengembalikan umat kepada sunnah tanpa merusak ukhuwah?
Justru merusak ukhuwah kalau kita membiarkan kaum muslimin bergelimang di atas bid'ah. Itu merusak ukhuwah, itu khianat terhadap kaum muslimin. Coba lihat ketika para sahabat mencegah umat dari bid'ah, apakah digolongkan sebagai merusak ukhuwah? Seperti perkataan Abdullah bin Umar, ya, kalau kamu bertemu dengan mereka, orang-orang yang mengingkari takdir itu, katakan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada kaitannya dengan Ibnu Umar. Apakah ini perbuatan Ibnu Umar ini dikategorikan sebagai merusak ukhuwah? Demikian juga Abdullah bin Umar ketika mendatangi orang-orang yang berhalaqah. Afwan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendatangi orang-orang yang berhalaqah, ya, lalu berzikir berjamaah. Beliau melarang, mencegah mereka. Lalu mereka mengatakan ini kan baik ya Abdurrahman. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka? Ya, berapa banyak orang yang ingin baik ternyata tidak mendapatkannya. Jadi beliau mencegahnya. Dan apakah perbuatan Ibnu Mas'ud ini merusak ukhuwah? Saya tanya dulu. Apakah perbuatan Abdullah bin Umar tadi yang berlepas diri dari orang-orang Qadariyah, perbuatan Ali bin Abi Thalib yang memerangi orang-orang Khawarij, ya, perbuatan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mencambuk orang-orang yang menghina Ali, kaum Nawasib, ya, demikian juga Abdullah bin Mas'ud yang mencegah orang-orang yang berzikir dengan cara yang bid'ah, dan banyak lagi sebenarnya, ya, perbuatan para sahabat Nabi yang lainnya yang mencegah, ya, dan melarang setiap perkara bid'ah yang muncul di dalam agama. Apakah yang mereka lakukan itu dikatakan merusak ukhuwah? Atau yang merusak ukhuwah itu adalah yang membiarkan umat ini bergelimang di atas bid'ah dan kesesatan, dibiarkan akidahnya sesat, dibiarkan ibadahnya menyimpang, lalu ya, mengamalkan kaidah marilah kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati, dan marilah kita saling bertoleransi di dalam perkara yang kita perselisihkan. Diam-diaman begitu, biar aja dia. Oh, dia yakin Allah itu ada di mana-mana, biarkan aja lah, daripada merusak ukhuwah. Ini artinya khianat, ikhwan fillah ma'asyar muslimin. Cuma di dalam mengajak manusia kepada sunnah, mencegah mereka dari bid'ah, harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang kasar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka bergelimang di dalam bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Rasulullah hidup, perayaan apa yang dirayakan oleh Rasulullah SAW? Cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada perayaan lain di dalam Islam selain dua perayaan itu. Ya, ditambah hari Jumat. Tiap hari Jumat Nabi merayakan hari Jumat itu dengan apa? Dengan ibadah, sholat Jumat, dan bersegera pergi ke Jumat. Ya, itu 3 hari besar umat Islam: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Dan yang berulang setiap tahun itu ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj tidak dirayakan oleh Rasul? Karena bukan dari agama. Kalau termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, niscaya Nabi akan merayakannya. Karena tadi kita buka kajian kita ini dengan perkataan Nabi, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bihi. Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu ke surga, melainkan aku telah perintahkan kamu kepadanya. Niscaya Nabi telah menyontohkannya, tapi Nabi tidak pernah merayakannya. Apakah membuka acara dengan membaca Al-Quran, misalnya membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat Yasin, termasuk bid'ah? Karena seakan-akan ini sunnah disyariatkan dan menjadi suatu kebiasaan. Ya, kalau terus-menerus diadakan rutin, dijadikan suatu syarat, ya, suatu yang dilakukan berulang-ulang, maka ini bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Karena Nabi tidak pernah merutinkan hal seperti ini. Kalau kita doa di dalam sujud dan sebelum salam, bolehkah dengan bahasa Indonesia? Boleh, ikhwan fillah. Ya.
kita membaca doa itu kan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, kita ingin minta sesuatu kepada Allah, tapi kita nggak tahu bahasa Arabnya, jangan mencoba-coba berbicara dengan sesuatu yang kita tidak pahami. Karena boleh jadi kita sebenarnya ingin minta ampun, justru kita apa? Kita melaknat diri kita sendiri. Ya, karena nggak tahu bahasanya. Maka boleh sebagai ulama membolehkannya. Ya, dengan catatan ya Khonifuddin tidak dilafalkan ya tidak tidak keras ataupun dia berdoa di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Berapa lama orang yang melakukan perjalanan jauh boleh menjamak salatnya? Jamak salat ini bukan berkaitan dengan safar. Jamak salat tidak ada kaitannya secara langsung dengan safar, tapi dengan keperluan, halangan yang dihadapi oleh seseorang. Ya, misalnya jam. Kita terjebak jam di traffic sana, di Lebuh Raya sana. Nggak bisa turun. Ya, karena di Lebuh Raya sana jalan tol. Gimana? Nah, boleh menjamaknya karena keperluan di sini. Ya, karena keperluan yang mendesak. Jadi jamak itu kaitannya dengan apa? Dengan rukhsatun aridah. Ada satu keringanan karena adanya aridah, yaitu halangan. Yang ada kaitan eratnya dengan safar adalah qasar. Qasar itu wajib bagi seorang musafir sampai dia kembali ke negerinya. Selama dia tidak ada niat mukim di negeri itu, maka dia terus mengqasar salatnya sampai dia kembali ke negerinya. Kecuali dia sudah berniat mukim di satu negeri, misalnya sudah kontrak kerja di sini selama 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, maka ini tergolong mukim di sini. Ya, karena sudah tertentu. Berbeda dengan orang yang tidak menentu, tidak ada ikatan apa-apa, dia datang bila masa boleh pulang, boleh bertahan. Nah, ini masih dikategorikan sebagai musafir. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam menjamak sholat itu mesti dilihat urutan sholat. Tidak boleh kita menjamak sholat maghrib dan isya, isya dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, sesuai dengan urutan sholat yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ketika kita menjamak sholat zuhur dan asar, itu tidak boleh kita sholat asar dulu baru sholat zuhur, tapi sholat zuhur dulu baru sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusui? Ibu hamil dan menyusui, wanita yang menyusui itu boleh tidak berpuasa. Ada keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa dan mereka cukup membayar fidyah saja. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan tidak ada sahabat yang menyelisih pendapat ini. Jadi ini pendapat yang kuat di kalangan ulama bahwa ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, dan apabila mereka tidak berpuasa, mereka cukup membayar fidyah saja, karena mereka termasuk orang-orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu tua renta, sudah lanjut usia, maka mereka membayar puasa itu dengan mengeluarkan fidyah, yaitu memberi makan satu hari yang ditinggalkan seorang fakir miskin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para ulama tidak menggolongkan mereka kepada golongan bangkana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang bersafar atau barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh menggantinya pada hari yang lain. Itu boleh berbuka dan mengganti pada hari yang lain. Nah, ini adalah orang yang sakit dan musafir. Adapun wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui, ini tidak digolongkan kepada golongan sakit dan musafir, tapi digolongkan kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fidyah saja. Ustaz, apakah ketika perempuan yang sedang haid harus mengumpulkan rambut yang rontok dan mencuci ketika ia mandi besar atau mandi junub? Ini adalah
Dan juga ketika haid perempuan dilarang memotong kuku. Mohon penjelasannya. Tidak ada ini mitos saja. Ya, tidak ada ketentuannya seperti ini. Alangkah sulitnya syariat Islam ini. Bagaimana kita tahu di mana rambut kita gugur? Mengumpulkan ini rambut siapa? Harus tes DNA dulu kan begitu. Ini kan repot sekali namanya. Ya tidak seperti itu, Khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ya mandi saja dia, tidak perlu dia cari-cari rambutnya. Itu kurang kerja namanya. Tauhid al-wala dan bara amat penting. Apakah tauhid ini merampungi berbara berlepas dari keluarga yang bid'ah? Adakah harus sampai menghajar mereka? Apa jalan terbaik? Tidak ada istilahnya tauhid wala dan bara. Tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Al-wala dan al-bara adalah satu kaidah di dalam agama, ya, yaitu al-wala kepada orang-orang yang beriman, wala kepada amal saleh dan orang-orang yang beramal saleh, dan bara dari segala keburukan dan orang-orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ini harus berlepas diri dari keluarga yang bid'ah? Ya, kita katakan ya Khonifuddin ma'asyiral muslimin, ya kita wajib berdakwah kepada keluarga kita. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, yaitu karib kerabatmu, keluargamu, familimu, ya, orang tuamu, ya, saudara-saudaramu. Berdakwah kepada mereka karena mereka lebih memerlukan dakwah ini. Ya, mereka perlu mendengar dakwah ini. Maka bukan menghindar dari mereka, tapi berdakwahlah, dakwahi mereka kepada sunnah. Ya, karena kalaulah semua urusan harus diselesaikan dengan menghajar, memboikot, menjauh, maka bilakah, kapankah, ya, dakwah sunnah ini sampai ke tengah-tengah manusia? Maka dakwahi mereka, karena mereka juga korban sebenarnya, ya. Nah, mereka tidak tahu, mereka tidak berada di atas ilmu. Maka sampaikanlah ilmu kepada mereka dengan, ya, 3 pilar yang utama, yaitu tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, dan tawasi bil marhamah. Ya, sampaikan kebenaran dengan kesabaran dan dengan penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi itu saja mungkin, ya, pertanyaannya sudah selesai. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah pukul 12 lewat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Khonifuddin. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi keistiqomahan, dibagi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah. Ya, kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.